liutamimma makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya untuk memperbaiki akhlak manusia. Sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita contoh tauladan menuju keluarga sukses dunia, bahagia di akhirat. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditunjukkan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemampuan baja, bersemangat elang raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif yang tumbuh subur hingga kini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa. Maka tak hanya penting revolusi mental, haruslah menjadi tekad kita bersama. Hal ini selaras dengan gagasan revolusi mental Presiden Soekarno pada tahun 1957 yang dilanjutkan dalam program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental di Indonesia diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang bertajuk Revolusi Mental Pemuda sebagai wujud nyata menuju kesadaran berkebangsaan. Semoga syarahan ini dapat menjadi inspirasi bagi anak negeri untuk terus menciptakan karya atau kerja yang terpuji di berbagai kehidupan sehingga bangsa ini bisa berjalan. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar kamu menguatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yakni menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at, Laila Fadilatil Mutama Al-Ihsan. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, di dalam tafsirnya Al-Misbah dijelaskan bahwa pada lafaz al-zulumat menunjukkan bentuk jamak, sedangkan pada lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kegelapan bermacam-macam dan dapat timbul dari berbagai sumber. Penyebutan lafaz al-zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur, bukan saja karena gelap lebih dulu daripada terang, tetapi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia hendaknya menuju ke arah perubahan yang positif. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya sejak dulu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Lantas, bagaimana kondisi pemuda bangsa Indonesia saat ini? Tambah membaik atau bahkan terpuruk? Masih terngiang di benak kita sepenggal kalimat ikrar yang menjadi bukti tekad semangat pemuda dalam mempersatukan visi kemerdekaan yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ikrar tersebut, hadirin, menjadi bukti tekad semangat pemuda dalam mempersatukan visi kemerdekaan melalui pemikiran-pemikiran mereka yang revolusioner. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini bisa merdeka karena ada peran pemuda di dalamnya. Ya, sebagai agent of change, pemuda adalah aset yang berharga bagi negara, karena kemajuan dan kehancuran bangsa berada pada tangan mereka. Hadirin yang dicintai Allah, saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa telah luntur di kilas waktu. Pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa itu sendiri. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan berbagai rentetan kejadian yang menunjukkan hancurnya moral dan mental pemuda bangsa Indonesia. Data Biro Sensus Amerika United Census Bureau menyatakan bahwa di antara 60% dari populasi remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun kelompok. Mulai dari tawuran, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Untuk memotivasi jiwa para pemuda, perkenankan kami menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, dari Sabang sampai Merauke, ia adalah satu kesatuan berkebangsaan. Ia adalah suatu national entity. Ia adalah satu kesatuan kenegaraan. Ayo pemuda Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Merah putih, hormat rak buat semua
semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sangsaka dengan serempak, harumkan nama Ibu Pertiwi. Serempak di bawah langit biru berkibar tertiup angin. Banggaku menjadi bangsa Indonesia, ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Bangsaku Indonesia namanya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian melihat tanjakan-tanjakan kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya agar cepat sampai ke kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Al-Ula Al-Muhammad Abdul Ar-Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tahfatul Ahwaz At-Tirmidzi juz 9 halaman 283 yang berbunyi, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masru'iyyati hubbal watan wal hanimi illal. Di dalam hadis tersebut, di dalamnya terdapat unsur disyariatkannya kepada kita untuk memiliki rasa cinta kepada tanah air, untuk merevolusi mental pemuda Indonesia yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang sepele. Karena hal tersebut, hadirin, menjadikan pemuda bangsa Indonesia lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa mereka sebenarnya hidup. Sebagai solusi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 yang Zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'ama ala qawm Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah mengubah kenikmatan yang dianugerahkan pada kaum, hingga kaum itu mengubah sendiri yang ada pada dirinya. Dan sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal hadirat, Laila Fadilatil Hutama Asyuhada. Dalam tafsir Al-Arabi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Muraki menjelaskan bahwa siksaan dan nikmat yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan atas perbuatan yang dapat merubah diri mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, faqad jarat sunnatullahi ala yughayyirah nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yuwayyirna bi anfusihim minal ahwab allazi istahaqqu bihatika nikmah. Hadirin, Allah sekali-kali tidak akan menurunkan nikmat dan kesengsaraan kepada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubahnya. Kita diberikan fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban bagi kita untuk terus berprestasi dan berkarya.
Kita justru akan berdosa jika kita tidak memanfaatkannya dengan mengarahkan segala usaha dan potensi yang kita miliki. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan. Pertama, sejak dulu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, untuk menuju Indonesia yang maju, pemuda harus mengambil perannya dalam merevolusi mental untuk memajukan bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Mari mulai detik ini kita wujudkan revolusi mental Dengan kerja keras, integritas, dan solidaritas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.